Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada Bapak Ibu Guru Dewan Guru SD 40 Negeri Katon yang saya hormati, dan kepada calon guru penggerak Ibu Tri Damayanti SPD. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini, Rabu tanggal 25 Oktober 2023, kita semua bisa hadir dalam acara guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah, yang dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Tri Damayanti. Dan yang selanjutnya, sholawat berdiri salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita nantikan syafaat kelak di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita mulai acara pada hari ini. Yang pertama, marilah kita membuka acara hari ini dengan bersama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya adalah sambutan, yang dalam hal ini sambutan dari Kepala Sekolah SD 40 Negeri Katon yang akan diwakilkan oleh Ibu Rudina SPD. Pada beliau dipersilakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada kami, yaitu wakil dari kepala sekolah yang pada hari ini tidak dapat hadir karena ada sesuatu hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, beserta Ibu Putri sebagai calon guru penggerak yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas, yaitu di SDN 40 Negeri Katon, guna mengadakan sosialisasi atau seminar, yaitu seminasi pengimbasan budaya positif di sekolah. Di sini kami akan menyampaikan sambutan tidak lebar, yaitu hanya memberi support kepada Putri calon guru penggerak di daerah SD kita, yaitu SD 40 Negeri Katon. Semoga nanti dalam penyampaian yang akan disampaikan materi-materi dapat berguna, khususnya buat Dewan Guru semua yang ada di SD 40 Negeri Katon. Semoga apa yang disampaikan dapat berguna bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu Dewan Guru kita menambah maju, menambah aktif. Begitu juga Putri, semoga apa yang dicita-citakan menjadi guru penggerak segera sukses dan berhasil. Hanya itu yang saya sampaikan. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat terwujud dengan baik. Saya kira tidak panjang lebar, saya mengucapkan terima kasih kepada peserta seminar ini. Semoga nanti berjalan dengan baik, dan semoga juga setelah Putri nanti sudah lulus, sudah sukses, mungkin teman-temannya akan menyusul juga seperti ini. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah sambutan yang telah disampaikan oleh Ibu Rudina.
Acara yang selanjutnya adalah penyampaian materi diseminasi positif di sekolah yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Ibu Tri Damayanti SPD. Pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN 40 Negeri Katon, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk berkumpul di kelas ini terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari menjelang siang ini kita bisa berkumpul di ruang ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Baik Bapak Ibu semua, saya sangat berterima kasih karena pada hari ini Bapak Ibu sudah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk berkumpul di ruangan ini terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9, dan tentunya saya berharap setelah pengibasan ini Bapak Ibu Dewan Guru semuanya dapat menerapkan apa yang sudah saya sampaikan. Saya berdiri di sini bukan saya menggurui, tapi dalam hal ini kita berbagi, kita belajar bersama ya Bapak Ibu ya. Di sini saya akan mendiseminasikan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, budaya positif itu Bapak Ibu sekalian, diantaranya yaitu yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebelumnya supaya kita semangat, mohon Bapak Ibu semuanya kita berdiri untuk ice breaking sejenak ya. Baik Bapak Ibu semua, untuk mengetes konsentrasi kita ice breaking-nya yang sederhana saja ya. Yang tepuk tangan aja deh, yang lebih semangat. Sekarang kita akan bertepuk tangan tapi menggunakan kode. Tepuk 1, tepuk 2, ya kanan kiri ya. Tepuk 3, kanan kiri atas. Tepuk 4, tepuk 5. Sudah bisa semua? Kalau kita ulangi dari tepuk pertama. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya. Masih semangat ya hari ini ya, walaupun sudah menjelang siang. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaan, apakah Bapak Ibu setuju dengan pertanyaan di bawah ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju tidak? Bahwa kalau anak melakukan kesalahan kemudian kita hukum terus besoknya dia akan disiplin. Kira-kira Bapak Ibu setuju tidak dengan pernyataan tersebut? Tidak apa-apa, dijawab aja saja. Tidak ya. Jadi belum tentu ya anak dihukum besoknya dia disiplin. Oke. Pertanyaan nomor 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Nah, setuju ya nomor 2. Oke, nomor 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak? Setuju. Oke deh. Sekarang kita
Untuk menanggapi hal tersebut kita lakukan dulu perubahan paradigma ya. Nah di sini perubahan paradigma ini ada kegiatan kepalan tangan. Jadi nanti Bapak Ibu berpasangan ya, berpasangan berdua dengan teman sampingnya. Nah di sini ada yang berperan sebagai A dan ada yang berperan sebagai B. Nah di sini sobeklah secari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Misalkan yang sebelah kanan berperan sebagai A, yang kiri sebagai B. Kemudian yang A itu menuliskan secari kertas atau harapan atau impian atau apalah yang menurut Bapak Ibu itu sangat berharga. Ya, kemudian secari kertas itu digenggam di tangan Bapak Ibu. Ya, kemudian yang D ini akan mencoba dengan sekuat tenaga atau dengan berbagai cara, bisa merayu, bisa membujuk, bisa menyuap supaya si A ini mau membuka kepalan tangannya. Gitu. Nah, ayo coba sekarang dipraktekkan Bapak Ibu yang sebelah kanan itu ya berpihak sebagai A, yang kiri berperan sebagai B. Selanjutnya bagaimana peran si B itu merayu si A supaya si A itu mau membuka kepalan tangannya. Pokoknya terserah gimana caranya, apa dikritik, apa dirayu, nanti saya beli bakso atau saya beli es krim gitu. Terserah Bapak Ibu gimana. Kira-kira bagaimana dengan selalu merayu apa saja supaya si A mau membuka kepalan tangannya. Seperti tadi Bu Lucy yang mempunyai yang mengapa tadi menggenggam tangannya itu dia mempunyai prinsip, sedangkan temannya itu ingin tahu apa sih prinsipnya si A tadi, dengan berupaya merayu, membujuk ya, sampai dirayu-rayu mau dibeliin es krim atau mau apa. Tapi apakah si A itu mau membuka tangannya? Iya. Kenapa? Belum tentu ya Bu. Kenapa kok tidak mau membuka tangannya? Oh ya, kata Bu Lucy karena itu rahasia pribadi yang sangat berharga. Tapi kira-kira ada kemungkinan tidak sih si A itu akan membukanya? Ada, ya. Oke, jadi bisa jadi si A membukanya, bisa jadi tidak. Nah, dari situ kita dapat simpulkan apa? Bahwa yang dapat mengontrol diri kita sendiri itu orang lain atau diri kita sendiri? Iya. Jadi yang dapat mengontrol diri kita sendiri itu ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Walaupun di sekolah juga sudah ada peraturan, ya sudah ada hukuman. Terkadang
juga mereka masih tetap melakukannya lagi, mengulanginya lagi. Jadi kontrolnya itu ya ada di diri anak itu sendiri, gitu ya. Nah, dari percobaan tadi, di sini dapat disimpulkan siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol, yaitu kita di sini ada perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Ya, di stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita memberikan responnya, tapi di teori kontrol itu kita berusaha memahami. Kita hanya bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian ada lagi orang lain bisa mengontrol saya, tapi ternyata di teori kontrol itu yang hanya bisa mengontrol itu ya diri Anda sendiri gitu. Walaupun sudah dipengaruhi ataupun sudah ada peraturan, tetap tidak bisa kalau dirinya sendiri tidak mengontrol dirinya ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat didikan gagal. Kalau di teori kontrol itu kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah itu kalau di stimulus respon, tapi kalau di teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang atau benar-benar tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Lanjut. Makna disiplin. Nah, secara umum disiplin ini adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai contoh kecil saja, kita melakukan penerapan budaya positif di sekolah kita. Sebagai contoh kecil, ada kan yang bisa memberikan contohnya? Pembiasaannya sudah kita terapkan di kelas-kelas masing-masing. Contohnya ada yang bisa memberikan ini contoh? Melaksanakan piket. Ya, itu bagus. Melaksanakan piket kelas itu juga merupakan pembiasaan budaya positif ya. Disiplin untuk menjaga kebersihan lingkungan kelas. Kemudian ada lagi Bapak Ibu yang tanpa kita sadari biasanya berbaris di depan kelas sebelum masuk kelas, itu juga merupakan salah satu contoh pembiasaan untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian tadi kata Bu Ming, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, itu juga merupakan pembiasaan juga budaya positif ya. Hal-hal kecil, karena budaya positif itu berawal dari pembiasaan hal-hal kecil yang kita lakukan dan akhirnya akan menjadi kebiasaan, akhirnya membudaya. Untuk nilai-nilai kebajikan universal, nah nilai-nilai kebajikan ini adalah tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Untuk implementasi kurikulum merdeka, kita bermuara ke P5 ya Bapak Ibu ya. Nah di sini yaitu ya ini nilai kebajikannya itu bermuara ke profil pelajar Pancasila. Pastinya semua kita sudah, terutama kelas 1 dan 4 ya Bapak Ibu ya, kelas 1 dan 4 yang sudah melaksanakan IKM, biasanya juga anak-anak sebelum pembelajaran itu belajar bernyanyi dan pelajar Pancasila itu apa saja dimensinya yang untuk diterapkan, yaitu 1, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu salah satu nilai-nilai kebajikan universal yang bermuara ke profil pelajar Pancasila. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah di sini teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah di sini Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu memilih yang mana atau yang menggambarkan kita itu yang nomor 1, 2 atau 3? Teori motivasi perilaku manusia. Nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan
Misalnya kalau hukuman itu, misalnya ada hukuman nih, misalnya dia datang terlambat, terus ada hukumannya, jadi dia datangnya nggak terlambat. Nah, untuk dia motivasi dia untuk datang tepat waktu itu, apakah nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Biasanya kalau anak-anak didik kita, atau untuk menghindari ketidaknyamanan, apa mendapatkan imbalan, atau nomor 3 biasanya. Mendapatkan imbalan? Ya, memang biasanya kalau anak-anak itu kalau datang ke sekolah tepat waktu karena dia tidak ingin mendapat hukuman, ya. Padahal sebenarnya ketidaknyamanan dia untuk tidak mendapat hukuman itu termasuk motivasi eksternal. Begitu juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain itu juga termasuk motivasi eksternal. Nah, yang diharapkan itu mereka itu bisa menghargai dirinya sendiri. Nah, berarti dia itu mendapat motivasi internal dari dirinya sendiri, begitu. Kalau anggapan dia itu hanya supaya tidak dapat hukuman, berarti kan dia tidak menghargai diri sendiri karena ada efek lain dari eksternal itu, ya. Ya, karena takut atau karena ingin dipuji. Padahal yang paling baik itu kalau jika anak itu dia bisa menghargai diri sendiri, makanya dia itu melaksanakan tugas piket, datang tepat waktu. Itu sangat baik sekali jika motivasinya itu tumbuh dari motivasi internal. Nah, Bapak Ibu pernahkah mendengar kata-kata hukuman atau konsekuensi? Pastinya sudah pernah, ya. Nah, sekarang coba Bapak Ibu kira-kira jika tindakan guru itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya. Ya, nggak apa-apa, kita jawab dulu, nanti kita lihat hasilnya benar atau salah. Konsekuensi itu, ya. Nah, sekarang yang nomor 2 itu hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukumannya. Konsekuensi sebelah sini sebenarnya hukuman. Jawaban nanti kita lihat. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi, ya Pak, lihat. Coba lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Lanjut. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba kita lihat hasilnya. Benar nggak? Ya, ternyata iya, mencatat 100 kali, ya, hukuman, betul, ya. Nah, yang konsekuensi tadi itu menggantikan kertas tugas, itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja, konsekuensi. Murid disuruh mengenakan hukuman. Ternyata lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat PJOK, dia konsekuensi karena mungkin berhubungan dengan mata pelajaran PJOK. Lanjut. Nah, nih Bapak Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Pernah tidak Bapak Ibu kita memberikan hukuman kepada anak, misalnya
dia tidak mengerjakan PR. Misalnya si A tidak mengerjakan PR, kemudian ya, Vito, kenapa kamu nggak mengerjakan PR, lupa Bu? Udah langsung berdiri sana di depan kelas, kamu ini kebiasaan. Nah, itu biasanya hukuman itu terjadi spontan, ya, tanpa ada peraturan sebelumnya. Tapi kalau konsekuensi sebelumnya mereka sudah ada antara guru dan murid itu ada konsekuensinya. Besok anak-anak yang tidak mengerjakan PR, misalnya menulis PR-nya di luar atau pulang ke rumah minta tanda tangan orang tuanya, misalnya, itu berarti konsekuensi. Berarti dia tahu, oh saya nggak mengerjakan PR nih, berarti saya nanti keluar mengerjakan PR-nya. Tapi kalau hukuman itu langsung, misalnya gurunya memberikan hukuman kamu lari lapangan atau hormat di bawah bendera, itu langsung hukuman ya. Kalau hukuman itu anak membenci kedisiplinan, kalau konsekuensi anak menghargai disiplin dia, setidaknya dia tahu dulu konsekuensinya seperti apa, gitu kan. Berarti dia merasa bersalah, kemudian dia tahu konsekuensinya. Kemudian, nah di sini ada 3 Bapak Ibu tadi, hukuman, ini perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah berdasarkan ketiga ini, hal mana yang paling baik untuk kita terapkan? Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, kalau restitusi itu merupakan pilihan. Kemudian kalau hukuman itu dia merasa tidak nyaman dalam jangka waktu panjang, jadi dia akan merasa apa ya, membekas kalau dia pernah dihukum sama gurunya, ya tidak Bu? Ya, ada yang trauma, kadang ada yang sakit hati ya si anak itu. Jadi hukuman itu dampaknya akan berdampak jangka panjang kepada anak. Kalau konsekuensi itu dia tidak nyaman si anak, tapi hanya dalam waktu yang pendek. Sedangkan restitusi itu menguatkan murid dalam waktu jangka panjang. Dalam hal ini kira-kira yang bagus untuk kita terapkan pada anak murid kira-kira yang mana? Konsekuensi dan restitusi. Ya, tapi diharapkan kita menuju yang restitusi ya. Kemudian next Bu. Nah, apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya jika murid itu bersalah, jangan langsung diberi hukuman, karena hukuman juga belum tentu mereka akan berubah menjadi disiplin. Bisa jadi mereka akan membekas di hatinya dalam jangka waktu yang panjang. Tapi kalau restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki loh. Kita beri kesempatan dia untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian setelah itu juga kita memancing dia untuk apa sih kesalahan yang sudah kamu buat. Kemudian kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk menebus kesalahanmu, begitu. Nah ini ciri-ciri restitusi. Ada 9, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nomor 2, memperbaiki hukuman. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Nomor 4, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian nomor 6, restitusi adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, sekarang keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu, sekarang saya mau tanya, mengapa tidak peraturan saja, mengapa keyakinan kelas? Adakah yang ingin menjawab? Ya, karena kita pernah sih ya, ada kesepakatan kelas, ada yang peraturan kelas. Nah, sekarang mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Adakah yang ingin menyampaikan pendapatnya?
pendapatnya. Ya, jadi kalau peraturan itu biasanya hanya satu pihak saja yang membuat peraturan. Ya, kalau keyakinan kita mengajak murid atau murid dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Ya, seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira yang ada di benak Bapak Ibu, mengapa sih Bapak Ibu itu kalau berkendaraan motor itu memakai helm itu apa? Supaya apa? Supaya aman. Kemudian apa lagi? Ya, kemudian ada nggak? Supaya tidak kena tilang polisi. Ya, itu salah satunya. Ya, supaya tidak kepanasan. Itu karena peraturan ya biasanya ya. Padahal yang kita yakini sebenarnya untuk memakai helm itu yang kita yakini harusnya apa? Untuk keselamatan diri kita sebenarnya Bapak Ibu ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Itu juga motivasi kita menggunakan masker, mencuci tangan itu apa misalnya? Karena ingin kita sehat, tidak terkena penyakit, gitu ya. Next, Bu. Nah, ini Bapak Ibu lingkaran terciptanya suatu budaya positif. Jadi budaya positif itu tidak bisa tercipta secara instan, Bapak Ibu ya. Budaya positif itu harus tumbuh dari hal-hal yang kecil dulu. Kemudian bisa menjadi kebiasaan, dilakukan terus-menerus berkelanjutan, makanya dia akan menciptakan budaya positif di lingkungan tersebut. Misalnya supaya budaya positif itu tercipta, awalnya itu tadi peraturan kelas. Jadi dari masing-masing kelas kita itu membuat peraturan kelas dulu, yang kemudian diyakini menjadi keyakinan kelas ya. Dari peraturan kelas kemudian menjadi keyakinan kelas, lalu lingkungan positif, barulah budaya positif. Jadi itu tadi Bapak Ibu yang sudah disampaikan tadi di awal, bahwa budaya positif itu dapat tercipta dari hal-hal yang kecil dulu, seperti tadi berbaris, berdoa ya, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Itu jika dilakukan terus-menerus, yakinlah suatu saat itu akan menjadi budaya positif di lingkungan kita semua ya. Nah, di sini ada peraturan, kolom peraturan dan sebelahnya keyakinan kelas. Nah, kira-kira selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa, Bapak Ibu? Kalau si anak ini setelah membaca, dia mengembalikan bukunya di tempatnya, berarti keyakinan kelasnya apa? Keyakinan kelas itu nilai-nilai positifnya. Ya, bertanggung jawab. Kemudian kalau dilarang mengganggu orang lain, nilai-nilai keyakinan kelasnya apa? Nilai positifnya. Ya, bisa menghargai. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, disiplin keyakinan kelasnya ya. Dilarang melakukan kekerasan. Ya, toleransi ya. Oke, boleh. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Untuk apa? Untuk nilai positifnya supaya ya berkaitan dengan kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, itu juga apa? Berkaitan dengan ya keselamatan. Coba kita cek benar tidak? Ya, itu berarti keyakinan kelasnya benar tadi ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu dia tanggung jawab nilai keyakinan kelasnya ya. Dilarang mengganggu orang lain, peraturannya. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Jadi dari peraturan disepakati keyakinan apa sih dari peraturan itu yang kita yakini. Oh, bahwa mengembalikan buku ke tempatnya itu kita yakin bahwa itu nilainya tanggung jawab. Jadi di
ditanamkan kepada anak-anak, kita tanamkan rasa tanggung jawab kita gitu loh. Jadi mereka tuh meyakini, oh berarti kalau saya tidak mengembalikan buku ke tempatnya berarti saya tidak bertanggung. Nah, makanya kenapa tadi tidak peraturan tapi keyakinan, ini alasannya ya Bapak Ibu. Kemudian praktik membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu apakah sudah ada yang menerapkan atau sudah praktik membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Belum ya. Jadi ya memang kita saya sendiri juga tadinya beranggapan peraturan kelas ya, tapi setelah saya mengikuti CGP ini ternyata kita lebih ke keyakinan kelas ya. Memang awalnya kita peraturan kita sepakati dulu ya. Nah di sini praktek membuat keyakinan kelas. Nah ini prosedurnya Bapak Ibu nanti bisa diterapkan Bapak Ibu di kelasnya masing-masing ya. Yang pertama yaitu mempersilahkan semua siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi kita memberikan kesempatan atau melibatkan siswa kita untuk memberikan idenya. Anak-anak kira-kira apa sih kesepakatan yang akan kita buat atau peraturan apa yang akan kita sepakati, begitu ya. Jadi anak-anak menuliskan, setiap anak memberikan idenya. Kemudian siswa menuliskan ide disepakati di kertas post-it. Nah, saya kemarin menuliskannya anak dibagi kertas post-it. Jadi anak menuliskan dia maunya seperti apa, ide dia apa. Jadi setiap anak menuliskan idenya masing-masing. Nomor 3, kemudian mengganti kalimat negatif menjadi positif. Ini maksudnya biasanya kan kadang anak menulis tidak membuang sampah sembarangan atau tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah itu nanti kita ganti menjadi kalimat yang positif, ya. Contohnya misalnya membuang sampah pada tempatnya. Jadi usahakan untuk kesepakatan kelas itu menggunakan kalimat yang positif Bapak Ibu ya. Jangan kalimat yang negatif lagi karena kita memang akan membudayakan budaya yang positif. Jadi di pikiran anak itu yang positif. Jadi kata-kata tidak atau jangan itu sekarang harus dihindari. Jadi afirmasinya ke kata-kata yang lebih positif. Kemudian meninjau kembali curahan pendapat yang terkumpul menjadi keyakinan kelas menggunakan bahasa yang bisa dipahami. Nah bahasa yang dipahami ini kita sesuaikan dengan kelasnya masing-masing ya Bapak Ibu. Kelas rendah atau kelas tinggi ya. Kemudian kalimat disusun secara singkat, padat dan jelas. Meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Nah, jadi anak-anak diikutsertakan untuk menandatanganinya setelah keyakinan kelas itu. Jadi semua bertanda tangan di situ supaya ikut bertanggung jawab bahwa itu kesepakatan kita semua. Kemudian terakhir keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Nah di sini ada contoh kemarin video saya membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Mungkin bisa saya perlihatkan, mungkin bisa untuk contoh Bapak Ibu besok untuk menerapkan keyakinan kelasnya di masing-masing kelasnya ya Bapak Ibu.
saya memberikan kertas post-it pada anak-anak supaya mereka menuangkan idenya, apa sih yang mereka mau, supaya peraturan kelas yang akan kita sepakati, supaya kelas impian yang kita inginkan ini bagaimana begitu. Jadi anak-anak menuangkan idenya masing-masing. Nah, setelah anak-anak menuliskan, kemudian kita tempel di depan. Nah, di situ saya buat kolom peraturan kelas dulu. Tidak terlambat ke sekolah. Nah, dari situ nanti kita kelompokkan ya Bapak Ibu. Nanti kan ada anak itu yang menjawab tidak terlambat ke sekolah. Yang pikir datang lebih awal. Nah, itu kita kelompokkan menjadi kalimat yang positif. Misalnya datang ke sekolah tepat waktu. Karena kan tadi kalimatnya masih negatif ya. Tidak terlambat ke sekolah, begitu ya. Itu masih kalimat yang negatif. Nah, kemudian kita ubah menjadi kalimat yang positif. Ya, jadi kita pilih-pilih dulu yang termasuk disiplin, anak. Kita buat kalimat positifnya menjadi hadir tepat waktu. Nah, setelah itu kita akan bermuara ke arah keyakinan kelas. Kita ini. Nah, tadi masih kalimat positif. Nah, sekarang kita beranjak ke keyakinan kelas. Jadi dari kalimat yang positif tadi kita sepakati menjadi keyakinan kelas kita. Tadi kalimat positif yang pertama itu tadi yang datang tepat waktu, ini berhubungan dengan disiplin waktu. Saya buat nomor 1 itu disiplin waktu. Kemudian ada yang tidak boleh mengejek nama orang tua, ada juga yang tidak boleh mengejek tidak boleh mencuri uang temannya, ada juga begitu ya. Nah, itu saya kelompokkan menjadi bersikap jujur. Itu tadi ada yang tidak mencontek. Nah, kemudian kita ambil yang terakhir ya. Saya akhirnya keyakinan pas 5. Anak-anak ada yang gambaran atau proses pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas 5. Mudah-mudahan nanti untuk selanjutnya Bapak Ibu juga bisa menerapkan di kelasnya masing-masing. Kemudian kita lanjut ya Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Nah, sebagai guru pastinya kita pernah berada di 5 posisi ini. Yang pertama yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Biasanya kita lebih ke arah yang mana Bapak Ibu? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Teman, ada juga teman. Tapi terkadang kalau spontan kita melihat anak yang nakal atau yang jahil, kita spontan ya menjadi
seorang penghukum yang menghukum anak tiba-tiba atau secara langsung ya. Misalnya ada anak yang temennya langsung kadang kita spontan ya. Kamu ini kenapa ini anaknya temannya bisa nangis ini kenapa? Begitu kan ya, itu penghukum ya Bapak Ibu. Tapi diharapkan di 5 posisi kontrol ini kita bisa menjadi seorang manajer. Jadi di posisi manajer ini diharapkan itu jika ada kasus atau kesalahan siswa itu kita berlaku sebagai manajer, setidaknya kita mengajukan pertanyaan dulu, apa sih masalahnya nak, gitu kan. Kemudian kita jangan langsung menyalahkan dia. Ya, jadi untuk supaya dia bisa mengungkapkan apa sih yang menjadi latar belakang dia melakukan hal tersebut ya. Itu berkaitan dengan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Untuk bisa berlaku sebagai manajer. Di sini ini sebentar lagi Bapak Ibu. Ini materi terakhir kita ya. Segitiga restitusi yaitu ada 3 hal yang di sini yaitu menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas itu membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Ya, kata-katanya bisa seperti ini. Ibu juga pernah berada di posisi seperti kamu, atau ibu juga pernah berbuat salah seperti kamu. Jadi jangan langsung menghukum kamu ini kenapa kok berbuat seperti itu kan salah, itu nggak baik. Jangan lagi besok diulangi ya. Sebaiknya kalau melakukan segitiga restitusi itu kita menstabilkan dulu identitasnya. Ya, intinya di sini Bapak Ibu hanya ingin mencari tahu siapa yang benar, bukan mencari tahu loh siapa yang salah, tapi kita ingin mencari solusi. Ibu juga pernah kok berada di posisi seperti kamu, atau ibu juga dulu pernah melakukan hal yang sama begitu. Jadi si anak itu tidak ngedor mentalnya, ya. Kemudian validasi kebutuhan. Nah, biasanya di validasi kebutuhan ini pertanyaannya bisa kita menanyakan anak, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan hal itu. Jadi tidak langsung seperti tadi ya, supaya anak itu tidak ngedon ya. Terus bisa juga maukah kamu belajar untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apa kamu bisa melakukan dengan yang lebih baik lagi besok nak, begitu. Kemudian untuk menanyakan keyakinan. Nah, untuk menanyakan keyakinan ini ada baiknya kita tadi Bapak Ibu kita buat kesepakatan buat keyakinan kelas dulu. Jadi jika ada kasus di dalam kelas, kita mengaitkannya dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tadi, ya. Keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tadi. Jadi misalkan ada yang dia mengedit temannya, kira-kira keyakinan kelas mana sih nak yang sudah kamu langgar? Jadi supaya dia itu mengaitkan dengan keyakinan tadi yang sudah ia sepakati. Nah, jadi kita membuat dia itu tahu kesalahannya apa, kemudian si anak itu tahu loh, oh saya sudah berbuat seperti ini, untuk memperbaikinya saya harus bagaimana. Nah, makanya untuk segitiga restitusi ini memang sangat baik untuk menyelesaikan suatu masalah ya. Si anak juga bisa kembali ke kelompoknya, maksudnya yang salah tadi dia bisa kembali lagi ke lingkungan yang benar tanpa harus dia merasa ngedon tadi karena dihukum secara langsung oleh gurunya. Nah, Bapak Ibu, ini yang terakhir sebelum sesi penutup, refleksi. Jadi di sini saya meminta Bapak Ibu untuk kita melakukan refleksi bersama-sama. Yang pertama yaitu pemahaman apa yang Anda dapatkan hari ini. Kira-kira siapa yang mau menjawab Bapak Ibu? Oh, silakan Pak ya.
terima kasih kepada Ibu Indi dan Yanti sebelumnya. Kalau untuk satu aja Bu ya. Ya, nanti yang lain bagi-bagi. Untuk pemahaman apa yang didapatkan hari ini itu setelah Ibu kita dipaparkan, pemahaman yang saya dapatkan dan mungkin Bapak Ibu yang lain adalah mengenai restitusi dan pemberian perilaku ikhlas, yang mana pada dasarnya sebagai seorang guru tentu pemberian hukuman seharusnya tidak diberikan kepada siswa, yang mana sekarang pada kurikulum merdeka ini adalah tujuannya untuk memerdekakan siswa. Jadi sebagai seorang guru tentu kita harus memberikan pilihan, yang mana siswa ini jadi merasa, oh berarti di sekolah ini saya memiliki pilihan, yang mana ketika pembuatan, dan juga Putri mencontohkan untuk pembuatan ya kesepakatan kelas itu. Jadi siswa berhak untuk memilih bahwasanya di kelas misal untuk masuk lebih awal atau mungkin membersihkan kelas itu. Jadi siswa memilih sendiri, bukan guru yang menentukan seperti ini. Jadi memang siswa itu diberikan kemerdekaan dalam memilih apa yang akan disepakati. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak atas tanggapannya. Kemudian untuk yang kedua, rencana tindak lanjut apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti diseminasi hari ini? Kira-kira siapa yang menjawab? Ya, kira-kira Bu Kiki, coba apa yang akan dilakukan? Silakan Bu Kiki. Kira-kira setelah tadi pemahaman yang sudah jawab, kira-kira yang akan dilakukan, yang akan diterapkan di kelas Bu Kiki apa kira-kira? Iya, terima kasih. Mungkin yang saya dapat ambil dari diseminasi pada hari ini, seperti contohnya membentuk keyakinan kelas, mengganti kata negatif menjadi kata positif, terus mungkin mengganti hukuman menjadi restitusi. Iya. Terima kasih Bu Kiki. Ya, alhamdulillah setidaknya ya Bapak Ibu, setidaknya sudah ada gambaran ya, gambaran di benak kita semua ya, bahwa oh saya nanti ingin menerapkan yang keyakinan kelas dulu bersama anak-anak begitu. Mungkin nanti setelah itu kita beranjak lagi, yang tadinya memberikan hukuman kita melakukan langkah restitusi jika menghadapi kasus anak di kelas kita ya. Kemudian bagaimana perasaan Bapak atau Ibu setelah mengikuti bagaimana perasaan Bapak Ibu pada hari ini setelah mengikuti diseminasi? Silakan Ibu Lusri. Kalau Bapak ada perasaannya atau ada saran dan kritik yang ingin disampaikan untuk Ibu? Terima kasih untuk kesempatannya. Ya, perasaannya bisa senang, bisa untuk mengoreksi diri kita sendiri untuk menerapkannya di kelas masing-masing, menambah ilmu, menambah wawasan yang telah Bu Tri sampaikan. Terima kasih Bu Lusri. Ya, terima kasih dari refleksi diseminasi yang sudah saya lakukan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dapat menerapkan apa yang sudah Bapak Ibu pahami ya. Harapan saya juga kita di sini kita sharing, kita belajar sama-sama ya Bapak Ibu ya. Karena di sini juga saya masih dalam berproses dalam belajar, tapi tidak ada salahnya kita saling sharing ya, saling berbagi. Kira-kira hal apa sih yang akan kita lakukan demi kebaikan
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya hari ini ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, tadi pagi siapa yang datangnya lebih awal? Naif, silakan Naif untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Bersiap, berdoa dimulai. Beri salam. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas seperti yang Ibu sampaikan beberapa hari lalu ya. Jadi untuk membuat keyakinan kelas ini nanti kita bersama-sama semua anak menuliskan peraturan kelas yang akan kita sepakati. Ya, gunanya apa? Supaya kita semua bisa bertanggung jawab ya atas apa yang sudah kita lakukan. Nah, peraturan kelas itu juga nantinya akan dibentuk keyakinan kelas untuk apa? Agar kelas kita dapat tercipta suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Diharapkan nanti jika keyakinan kelas sudah terbentuk, kalian semua dapat bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita sepakati. Ya, diharapkan nanti ada perubahan karakter dari setiap anak. Ya, perubahan karakter yang bagaimana? Perubahan yang lebih baik, anak lebih disiplin lagi, yang pikir juga lebih rajin lagi, ya. Paham? Nah, sekarang Ibu akan bagikan kertas note ini. Anak-anak menuliskan peraturan apa yang akan kita sepakati supaya nantinya tercipta pembelajaran dan suasana kelas yang baik, yang menyenangkan ya. Baik anak-anak, sudah selesai semua menulis peraturannya? Sekarang anak-anak menempelkan kertas tersebut di peraturan kelas yang sudah ada di depan. Silakan anak-anak.
yang ingin membacakan ke depan apa yang sudah ada? Ya, Damar, silakan ke depan. Peraturan kelas 5. Tidak datang terlambat ke sekolah. Ya, tidak datang terlambat Tidak ke sekolah. mengajak teman. Iya. Yang tidak datang lebih awal. Tidak membuang sampah sembarangan. Ya, silakan duduk. Nah, coba sekarang dari peraturan kelas ini kita bentuk menjadi kalimat yang positif. Tadi yang sudah dibacakan oleh Damar, tidak datang terlambat ke sekolah. Yang piket datang lebih awal. Berarti kalimat positifnya kita bentuk apa? Datang tepat waktu. Kemudian ibu minta satu anak lagi untuk membacakan peraturan yang sudah kami tulis. Siapa yang mau maju? Ya, Septi silakan. Tidak boleh mengejek nama orang tua. Ya, tidak boleh mengejek nama orang tua. Kita harus menghormati ibu guru. Ya, kita harus menghormati ibu guru. Silakan kembali ke rumah. Yuk, sekarang kita ubah menjadi kalimat yang positif. Tidak boleh mengejek nama orang tua. Kita harus menghormati ibu guru. Kalimat positifnya bagaimana kira-kira? Iya? Iya, pintar. Berarti kita harus saling menghargai dan menghormati teman dan guru. Boleh kita ubah menjadi kalimat positifnya. Kita harus saling menghormati dan menghargai. Nah, selanjutnya ada lagi. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, membuang sampah harus pada tempatnya. Kalimat positifnya jadi bagaimana? Bahwa kita Harus menjaga kebersihan. iya, bagus. Kita harus menjaga kebersihan. Iya. Kemudian ada lagi, tidak boleh mencontek. Kemudian ada lagi, tidak boleh mengambil uang temannya. Nah, berarti kalimat positifnya bagaimana kira-kira yang akan kita paham? Ya, kita harus bersikap jujur. Setuju semuanya? Kemudian apa lagi nih di sini? Mengumpulkan tugas tepat waktu, mengerjakan PR. Berarti apa? Kalimat positifnya? Mengumpulkan Tugas tepat. Iya, bisa mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian apa ini? Memakai seragam sesuai harinya. Terus mengikuti kegiatan di sekolah. Nah, berarti kita harus apa? Harus tertib Mengikuti aturan sekolah. Iya, tertib mengikuti aturan Sekolah.
Jadi dari kalimat positif ini kita beranjak ke keyakinan kelas. Jadi apa yang sudah kita sepakati ini harus kita yakini dan kita jalankan, ya, supaya tercipta budaya positif dan kedisiplinan siswa. Karena ini kita semua buat, jadi semua harus ikut bertanggung jawab. Baik, sekarang keyakinan kelas yang datang tepat waktu. Berarti kalian harus yakin bahwa kita harus ya pintar apa? Iya, pintar disiplin waktu. Setuju tidak? Nomor 1, disiplin waktu. Nomor 2, kita harus saling menghormati dan menghargai guru dan teman. Nah, bagaimana sikap kalian jika bertemu guru, bertemu teman, harus bagaimana? Ya, menyapa, ya, senyum, kemudian saling. Cara berkata-katanya harus. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Yang kita yakini. Ya, budayakan. Iya, 6S. Namanya itu apa saja, Nana? Setuju semuanya itu menjadi karya kelas kita? Ya. Baik, selanjutnya kita harus menjaga kebersihan. Apa yang kita yakini? Iya, bagus, pintar. Budaya Lisa apa? Lisa ini Kemudian masih ada lagi, kita harus bersikap jujur. Keyakinan apa yang akan kita yakini dari kalimat itu? Tidak boleh. Ya, tidak boleh berbohong. Berarti keyakinannya apa? Bersikap jujur. Kemudian ini bisa ditambahkan saling menyayangi, ya. Nomor 5. Baik, anak-anak. Sekarang kita akan membaca keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ya, kita baca sama-sama. Yuk. Keyakinan kelas 5. 1. Disiplin waktu. 2. Budaya 6S. Senyum, salam, saling, sapa, sopan, dan santun. Budaya Lisa.
sudah kita buat bersama-sama? Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, Ibu harapkan semua anak-anak melaksanakan keyakinan yang sudah kita buat supaya tercipta budaya yang positif, ya, lingkungan yang aman, nyaman dan menyenangkan. Diharapkan anak-anak bisa lebih disiplin dan ada perubahan karakter yang ke arah yang lebih baik dengan teman saling menghormati dan saling menjaga kebersihan, ya. Terima kasih anak-anak semua. Ibu harapkan itu dapat kita yakini dan dapat kita jalankan. Sekarang anak-anak silakan menandatangani di depan karena anak-anak semua yang membuatnya. Ya, silakan. Ini sebelah sini. Yang sebelah sini. Yuk, yang perempuan. Tadi Ibu dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya dengan Intan. Iya Bu, habis saya kesal Bu. Kesal kenapa? Intan tiba-tiba berlari menggunakan sepatu, sedangkan saya masih mengepel lantai. Akhirnya lantai menjadi kotor Bu. Oh begitu, ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika Ibu ada di posisi kamu, pasti Ibu juga akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan kepada Intan? Saya marah-marah Bu, kemudian saya maki-maki Intan di depan teman-teman yang lain. Oh pasti kamu melakukan hal itu karena ada alasannya ya? Iya Bu, maksud saya diam saja, saya sudah capek mengepel lantai. Tapi seenaknya saja Intan mengotori lagi. Ya pastilah jika kamu marah dan kesal, kamu sudah capek mengepel lantai, tiba-tiba Intan mengotorinya. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak lebih buruk daripada itu. Misalnya memukul. Coba sekarang kita pikirkan, tindakan Aisyah marah sampai memaki-maki apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak lah Bu. Menurut Aisyah, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman Bu. Ya betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak? Penting Bu. Baik, jika menurut Aisyah itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat Aisyah sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah. Kalau ada teman yang berbuat tidak baik, saya akan melaporkan kepada guru wali kelas. Ya, tepat sekali tindakan kamu Aisyah. Tetap semangat ya. Sekarang silahkan kembali ke kelas. Iya Bu, terima kasih.